alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal terkait dengan isyarat yang ketiga, yaitu Sapsang. Untuk itu, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberikan penjelasan. Pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Jadi bukti-bukti nanti akan sekarang kita tampilkan. Ya. Bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan terjadi tumpahan minyak, kemudian oli dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, di mana yang hitam ini adalah, ya coba kamu dari sini. Nah, yang hitam ini adalah peluru tabung torpedo. Ya, kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering kemudian dikasih pelumas itu oleh anggota, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada fresh room, ya, supaya tidak kondensasi fresh room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar lebar itu, tapi ini keluarnya sedang bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini sehingga kita isyaratkan untuk dari Satmis kita tingkatkan menuju fase Sapsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase Sapsang, di mana pada fase Sapsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita
evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini dari Submis menjadi Sapsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga Hiu Kencana. Jadi di Angkatan Laut ada warga Hiu Kencana, adalah warga kapal selam atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampori, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kami kembalikan pada Allah. Terima kasih Kasal. Rekan-rekan media sekalian, dari bukti yang ditemukan ini kita lihat botol kecil dengan gris warna oranye. Ketika ditemukan, ini dalam posisi juga di botol. Karena setiap ABK yang khususnya bertanggung jawab ke periskop itu selalu membawa botol ini. Kami minta penjelasan dari Kasal terkait gris warna oranye ini. Jadi saya jelaskan, Kolonel Indra ini adalah mantan Komandan KRI Cakra yang selama berdinas di komunitas kapal selam sehingga sangat paham sekali tentang apa-apa yang berada di kapal selam tersebut. Silakan. Mojir menyampaikan untuk yang di kaleng merah ini adalah gris, yaitu PET. Kalau biasa orang biasanya PET ini jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi PET oleh ABK. Termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin, dikasih gris ini. Gris ini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah, jadi oranye. Dan gris ini biasanya ABK yang bertanggung jawab terhadap periskop itu membawa sebanyak ini karena biasanya terus disimpan, diletakkan dekat dengan dekat periskop. Jadi ini adalah cadangan di dalam kapal selam, kemudian ditempatkan di situ. Apabila terjadi kekeringan, maka dia akan melumuri di periskop tersebut. Ya. Nah, itu kira-kira sehingga memang keluar dari kapal selamnya sudah seperti ini. Tidak seperti yang ditemukan minyak solar itu adalah di permukaan laut. Ya. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait bungkus yang ada tulisan Korea Selatan ini adalah ketika overhaul tahun 2012. Ya, silakan. Ini adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa dingin yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di press room atau di jaringan pipa sistem pendingin. Ya. Ini dari Korea,
dengan ini bahasa Korea airteon, kalau nggak salah itu namanya airteon. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini, silakan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa? Ya. Ini adalah peluru stator torpedo. Tempatnya itu di dalam peluncur torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk kalau kita lihat bentuknya agak sedikit melengkung. Nah ini untuk melindungi torpedo di dalam rotor supaya tidak benturan dengan bisa jadi goyangan. Terus seperti disampaikan di sini ada bentuk baut-baut. Ini sama persis yang ada di KRI Cakra atau kelas KRI Nanggala. Ini Bang. Terima kasih, itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala.